Terima kasih untuk Yayan Ayan ya. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir. Dan semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Abang ya. Dan untuk Dudu semuanya, terima kasih yang sudah menonton video saya ini ya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tutu semuanya, kembali ke channel saya di Masme TV, channel yang membahas tentang segala dunia perteknikan. Bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan masih di acara tentang sebat ini ya, seputar bahas teknik. Jangan lupa disebat dulu. Dan untuk konten kali ini ya, melanjutkan di part sebelumnya ya, tentang alat-alat yang saya gunakan untuk memperbaiki, menservis atau mereparasi power tools ya. Di kemarin kan saya sudah list alat-alat yang mungkin dulu bisa temukan di marketplace atau mungkin bisa dibeli di toko-toko sekitar ya. Dan ini adalah alat-alat yang bisa dibilang ini semacam modifikasi atau mungkin DIY saya sendiri ya ini ya. Yang bisa dibilang ini juga sangat membantu pekerjaan saya ini. Nanti saya akan kirimkan juga gambarnya di sini ya. Dan mungkin Dudur pernah menemukan beberapa alat ini di sekitar kalian ya, mungkin tidak perlu membeli atau mengeluarkan biaya untuk memilikinya ini ya. Tapi sebelum kita mulai, ini kita ngisi kekuatan dulu ini ya. Langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, ini adalah bekas dari stator atau pel ya, pel dari mesin power tools ya. Nah ini bekasnya, ini kalau nggak salah ini yang satu punyanya Gerinda tipe 2350 ya. Dan satu lagi kalau nggak salah ini bekasnya dari mesin sirkulasi ini. Kalau mungkin dulur-dulur mempunyai bekas-bekas stator nih yang mungkin sudah bisa dibilang sudah terbakar, itu jangan dibuang dulu ya. Besinya itu jangan dibuang dulu, masih bisa digunakan untuk membantu pekerjaan di bidang servis reparasi power tools ini ya. Ini berfungsi untuk membantu pekerjaan saya di waktu ingin memperbaiki bos-bosan ya di mesin bor dan mesin-mesin lainnya ini ya, bos-bosan ya. Mungkin sudah saya sedikit jelaskan di video saya sebelumnya tentang mengganti bos-bosan di mesin Gerinda 2350B ya, modern ya. Di situ saya juga sempat menyinggung tentang cara dan tips cara melepas bos-bosan di mesin bor ya. Nah, dan ini stator pel yang biasanya saya gunakan untuk mengganjal bracket dari mesin bor tersebut. Selain untuk mengganjal bracket dari mesin bor ya, ini biasanya juga saya gunakan untuk membantu melepaskan, itu lebih tepatnya diameter luar, besi luar dari bearing atau laker ya. Biasanya kan kalau lakernya sudah hancur kan, itu bagian luarnya masih tertinggal di bracket di rumahnya ya. Itu kejadian seringnya di bracket tipe 2850 dan 2800 mesin profil ya, mesin profil besar ya, seperti itu kan. Kalau dalam keadaan tertentu saya biasanya ingin mengganti armaturnya atau ingin mengganti klakernya, itu saya pecah saja ya bearingnya itu ya, karena nanti kalau dilepaskan armaturnya saja, bearingnya tertinggal di bracketnya, nanti akan sedikit kesulitan. Jadi saya lebih memilih untuk memecah atau merusak bearingnya, dan itu pastikan tertinggal ya bekas luarnya seperti itu. Jadi saya menggunakan alat ini juga untuk membantu melepaskan bearing luar dari bracket rumahnya ya, seperti itu. Kemudian saya lanjut ini ke ini apa ya biasanya nyebutnya ini ya. Ini kalau saya menyebutnya bandul planer ini. Ini juga berfungsi ya untuk di video sebelumnya saya juga ya, untuk saya melepas dari bos-bosan Gerinda 2350
HP modern ya. Jadi saya menggunakan ini ya ini. Kalau dulu masih kalau memperhatikan ya, saya menggunakan pengganda seperti ini. Ya, ini bertujuan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena nanti saya pukul ya dia di video itu di video sebelumnya saya. Ya nanti takutnya kalau tidak ada pengganjalnya di bawah itu bisa jebol nanti kalau saya pukul ya, bisa tembus nanti asnya itu. Nanti saya juga akan tampilkan videonya nanti ya. Ini juga motivasi juga ya, ini kan karena permukaannya rata ya, bisa dibilang ya. Ya mungkin untuk sekedar memukul ring yang mungkin agak bengkok, ketika dipukul di atas itu nanti bisa rata. Kemudian ya bervariasi sih, ini lebih tepatnya sebagai tatakan lah, seperti itu pas istilahnya. Selanjutnya ini adalah pipa besi ini ya. Nah, dan mungkin Dudu yang sudah sering melihat channel saya ini ya di pipa besi ini, sudah sering ya melihat pipa besi ini. Ini berfungsi untuk membantu saya memasukkan bearing yang bisa dibilang agak ke dalam. Ya kalau kita menggunakan palu langsung kan nanti kesulitan. Jadi saya menggunakan pipa besi ini ya. Untuk ukurannya sih mungkin terserah dulur ya, bervariasi juga. Dan saya rasa untuk tebalnya mungkin bisa dibilang agak tebalan dikit juga nggak apa-apa ya, sekitar 3 mili atau 5 mili, karena nanti akan sering digunakan ya, seperti itu. Dan untuk diameternya itu saya lupa ini mengukurnya berapa ya. Jadi ya mungkin Dudu bisa kira-kira sendiri lah untuk diameternya berapa ya. Supaya nanti lebih mudah menggunakannya lah, jangan terlalu kecil juga dan jangan terlalu besar juga, nanti tidak enak digunakan lah, ini tidak pas. Lanjut, kemudian ini obeng min dan obeng plus yang sudah rusak ini. Ini ya gimana ya, saya sedikit cerita nih ya. Kalau mungkin Dudur suka memperbaiki sesuatu ya, entah itu apa aja ya, mungkin tidak hanya sekedar di dunia perteknikan ya, mungkin di dunia elektro atau mungkin sekedar di bidang ya mungkin otomotif seperti itu. Kalau mempunyai alat rusak itu biasanya akan sayang dibuang ya, nanti pasti akan ada kepikiran ini mungkin suatu saat akan digunakan lah, seperti itu. Pasti kan kalau Dudur berpikiran seperti itu ya. Ya coba tidak hanya di dunia perteknikan saja ya, mungkin di dunia lain ya, mungkin di dunia membuat baju ini ya, para desainer baju, kalau ada bahan sedikit kan pasti kan sayang kalau dibuang lah, seperti itu. Dan begitu pula dengan alat-alat yang saya gunakan kalau sudah rusak ini ya. Jadi menurut saya itu sayang dibuang lah, seperti itu, karena nanti akan saya gunakan lagi entah sebagai apa lah. Dan ini contohnya ini ya, untuk obeng plus dan obeng min ini ya, yang sudah rusak gagangnya ini saya gunakan untuk ya mungkin untuk yang tadi ya, seperti melepas piring, melepas diameter luar piring ya, yang sudah saya jelaskan di sebelumnya itu ya, yang berhubungan dengan bandul dan tadi itu bekas starter belt ya, saya menggunakan alat bantunya juga ini. Terus kemudian obeng plus ini saya gunakan untuk waktu melepas, biasanya itu rotor teko ya, itu kan diameter itu kan lakernya itu kan yang sebelah dekatnya kolektor itu kan bisa dibilang kan kelihatan dari luar ya. Jadi kalau mungkin rumahnya masih bagus nanti akan kesulitan mengeluarkannya. Oleh karena itu saya menggunakan alat bantu obeng plus ini, saya pukul lewat tadi itu bearing yang dekat dengan kolektor ya. Jadi akan memudahkan saya untuk mengeluarkan armaturnya lah, seperti itu. Dan ini biasanya dikombinasikan dengan starter belt dan bandul tadi ini ya. Ya mungkin selain alat untuk membantu melepaskan tadi, nah ini lebih tepatnya berfungsi sebagai battle sih. Kalau mungkin istilahnya ada di tempat saya ini battle, ini alat membantu
merusak sesuatu lah. Kemudian as spindle 2350 dan bor ini ya. Ini untuk bolnya tipenya saya lupa ini ya. Ini tipe berapa ini? Tapi ini biasa saya yang gunakan itu cuma asnya itu ya, as yang dekat dengan bos-bosan lah ya. Yang saya gunakan lebih seringnya ke itu. Ya seperti di video sebelumnya juga ini ya. Saya gunakan untuk membantu memasang dan melepaskan bos-bosan ini ya, alat kedua ini. Dan mungkin bisa dibilang ini sangat berfungsi sekali ya. Ini ya sering saya gunakan juga ini ya, nanti kedua ini. Dan ini keduanya sudah rusak juga ya. Jadi bisa dibilang saya mempunyai ya lumayan banyak ya seperti ini, karena ini kan bisa dibilang cepat rusaknya lah karena seperti itu. Kemudian ini adalah baut panjang skrup ya. Ya ini kalau mungkin kebanyakan tutur pasti bisa beli juga ini ya, skrup panjang ini. Ini saya gunakan biasanya itu untuk memperbaiki mesin pompa air ya. Kan kadang kalau mesin pompa airnya itu sudah terlalu lama, bautnya pasti akan putus ya kalau dibuka kan ya. Itu baut untuk gulungannya itu loh. Mengunci gulungannya ke bodi gulungannya itu kan pasti kan sudah putus ya. Baut 4 atau 3 ya, 4 lah, baut 4 itu kan panjang-panjang itu loh, itu pasti putus kalau sudah mesin pompa airnya sudah berumur ya, seperti itu. Saya ganti dengan ini, tapi ini saya lubangi saja, nanti saya menggunakan sistem pengunci mur lah, seperti itu. Jadinya saya mempunyai banyak stok ya untuk skrup seperti ini, untuk ya jaga-jaga saja. Kemudian saya gunakan juga untuk biasanya untuk melepas armatur dari gerinda ya, kalau yang sudah lakannya rusak parah, jadi sampai menempel ke bodinya sulit untuk dikeluarkan. Itu kan saya biasanya menggunakan cara untuk melubangi bagiannya, bagian belakangnya itu ya, yang dekat dengan kolektor, dekat dengan saklar ya, seperti itu, mesin gerinda ya. Mungkin juga sudah saya lihatkan videonya juga ya di video-video sebelumnya, mungkin bisa dicek lagi ya dulu-dulu. Saya gunakan alat bantu ini untuk mengeluarkannya itu ya, saya pukul, saya posisikan tepat di tengah ya, kalau mungkin masih bisa dikeluarkan sekalian armaturnya. Kalau mungkin tidak bisa ya biasanya hancur tapi diameter luarnya masih tertinggal ya, jadi ya saya tetap menggunakan alat ini juga seperti ini. Tapi saran saya sih mungkin ya, kalau ingin mengeluarkan bearing mengeluarkan diameter luar besi, diameter luarnya bearing klaker, lebih baik justru menggunakan paku cor ya. Saya sarankan seperti itu, karena kalau menggunakan ini skrup besi ini, skrup panjang ini, itu kemungkinannya ya pasti bengkok lah, karena mungkin tidak kurang kuat lah, seperti itu istilahnya. Kalau menggunakan paku cor nanti kan bisa dibilang lebih kuat lah, lebih kaku, jadi lebih mudah menggunakannya ya. Tapi karena di tempat saya itu cari paku cor yang bisa dibilang panjang itu agak susah, adanya ya mungkin sekitaran hanya seginian, berapa ya, 7 sentinan seperti itu, susah cari, saya susah yang cari panjang, makanya saya lebih sering menggunakan seperti ini. Nanti ya kalau bengkok saya luruskan lagi. Lanjut, kemudian ini adalah bekas dari tracker ini alat. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk melepas kepala bor. Ya, kan sudah saya perlihatkan juga di video sebelumnya ya, cara melepas kepala bor. Itu pengunci kepala bornya itu kan tidak seperti skrup biasa ya, itu untuk melepasannya gitu kita putar searah jarum jam, dan untuk menguncinya itu berputar berlawanan searah jarum jam ya, kalau kita lihat dari atas lah, seperti itu. Dan alat saya untuk membantu membuka mengganti kepala bor seperti ini juga. Dan ini berkolaborasi juga dengan tadi ya, bandul planner, alat
untuk rumah pisau planter lah seperti itu. Saya kombinasikan dengan ini untuk membantu saya pekerjaan dalam melepaskan kepala bordir. Bordril. Dan yang alat yang terakhir ini alat DIY saya, alat buatan saya ini ya. Ini mungkin duduk ada yang tahu ini fungsinya untuk apa ini. Ada yang tahu? Ini adalah alat saya untuk membantu melepaskan baut pengunci dari mesin trimmer kecil, profil kecil ini ya. Itu kan ukurannya ya, kalau yang mengunci amatunya itu kan kuncinya kalau nggak salah ukuran 10 ya. Kalau menggunakan kunci pas nanti kan mungkin tidak bisa masuk karena kebesaran, kebanyakan kan seperti itu ya. Mungkin kalau mau menggunakan kunci pas kan harus dikikis dulu ya, bisa dibilang itu merusak lah seperti itu. Dan terlebih lagi kalau mungkin kunci pasnya itu tidak, mungkin bisa dibilang kurang berkualitas lah seperti itu, nanti kelamaan akan penyok lah. Jadi kan sayang ya sekali ya. Jadi saya menggunakan ini ya. Ini plat besi. Ukurannya kalau nggak salah ini sekitar 4 atau 5 mili lah. Saya agak lupa ini. Ini saya bisa dibilang mengambil ini. Saya meminta dari teman tukang las ini ya. Saya modifikasi saya supaya bisa masuk ke dalam baut pengunci dari trimmer ini ya. Dan ini bisa dibilang alat yang sangat fungsi sekali ini bagi saya ini, karena ini sangat membantu pekerjaan saya untuk melepaskan baut pengunci trimmer pisau ya, pisau trimmer profil kecil itu loh, karena ada baut penguncinya ya seperti itu kan. Nanti saya tinggal menggunakan kunci ukuran 17-an ya, kunci pas 17-an ini saya kunci armaturnya pakai alat ini tadi, kemudian saya tinggal buka dan tidak perlu waktu lama. Ini sangat vital sekali bagi saya ini ya. Ini kalau sampai hilang, wah saya bingung sekali. Nah, mungkin sampai di sini juga ya apa yang sudah saya berikan, saya informasikan ke dulur ya. Hampir sudah semuanya ini ya, hampir semuanya sudah saya informasikan ke dulur ya. Mungkin dulur-dulur ada yang mau menambahkan ya, silahkan tinggalkan jejak kalian di bawah ini ya. Atau mungkin ada pertanyaan juga, kritik dan saran ya, untuk cara mungkin melepaskan ini, memasang ini fungsinya untuk apa, ini untuk apa, silahkan dulur juga tinggalkan kritik-kritik dan saran di bawah juga ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung, dan semoga bermanfaat ini ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.